yang saya gembalakan, GSKI Eksusia, Tanah Merah, Nungkurus, dan Kupang, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021 kepada kita semua, Bapak Ibu, yang mengikuti ibadah tahun baru ini, dan mungkin nanti Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan mengikuti setelah live streaming ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ya ini saya tayangkan slide-nya. Ini keluarga saya Bapak Ibu, bisa klik lagi pada ini keluarga saya. Jadi kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021, dan bersama jemaat Tuhan yang saya gembalakan, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semuanya. Klik lagi Bapak. 1 Januari 2021, ibadah tahun baru ini adalah melepaskan untuk menerima. Jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah melepaskan untuk menerima. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Ini sebenarnya bagian dari serial khotbah nanti. Ini pertemuan pertama. Bagian serial khotbah dari kita belajar dari model kehidupan Yesus untuk menjadi panduan kehidupan kita menjalani hidup di tahun 2021. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mohon maaf, saya kadang-kadang sulit mengatakan kalimat-kalimat kata demi kata dengan benar, karena di bawah lidah saya ini lagi ada luka sariawan. Jadi kadang-kadang sakit, jadi kadang-kadang nggak bisa bicara menyebutkan kata dengan benar. Tapi saya akan berusaha Bapak Ibu. Nah, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 10, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini adalah judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini judulnya, perikopnya sangat bagus sekali. Bagus banget Bapak Ibu. Nah, mari kita mulai. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Klik lagi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lanjut. Ayat 5 sekarang. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam, yang walaupun dalam rupa Allah, kita menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus tahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebabnya alasan nama di atas, supaya dalam nama Yesus Allah yang tahun baru telah menjadi tradisi tahun di sering menonton. Ada begitu banyak negara yang merayakan pesta kembang api. Bahkan saya pernah membaca kembang api itu
ratusan juta rupiah atau miliaran rupiah. Karena setiap negara selalu selalu menantikan momen tahun baru dijadikan sebagai momen yang akan dijadikan sebagai pesta di awal tahun yang baru. Semua orang pasti menantikan momen tahun baru. Setiap keluarga pasti merayakan dengan tradisi yang berbeda-beda. Tetapi pasti semua keluarga menghadapinya, menyambut tahun baru dengan semangat, dengan sukacita. Tetapi juga ada mungkin yang menyambut tahun baru dengan kesedihan. Kenapa? Ketika terpisah dengan keluarga. Atau mungkin di momen tahun baru ada orang yang kita kasih yang meninggal. Atau mungkin memasuki pertengahan bulan Desember ada orang yang kita kasih meninggal dunia. Dan ketika kita memasuki tahun baru kita mengingat orang-orang yang kita kasih tidak bersama-sama dengan kita. Dan itu menjadi momen yang sangat menyedihkan. Tadi malam saya bersama keluarga saya dari Manado, keluarga Kilapong Tutu dan keluarga Bernardus Jaya yang ada di Kupang. Kami ibadah bersama, ibadah syukur tahun yang akhir tahun. Ya. Melalui Zoom. Kita menggunakan teknologi, ya. Dan saya pikir-pikir ini kayaknya yang pertama ibadah syukur tutup tahun melibatkan kedua keluarga dengan menggunakan media Zoom. Kita menggunakan media Zoom, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali, saya senang sekali dan saya berharap, saya bilang tadi malam, saya berharap ini menjadi tradisi baru buat kita. Jadi walaupun terpisah kita bisa ibadah syukur tutup tahun bersama-sama keluarga besar dengan menggunakan media Zoom. Kenapa? Ini momen yang sangat baik. Ada orang menggunakan momentum tahun baru atau tutup tahun dengan pesta alkohol, mungkin berdansa, atau mungkin mereka merayakan pesta akhir tahun, tutup tahun dengan liburan di tempat-tempat yang terbaik menurut mereka. Atau mungkin ada yang merayakan pesta akhir tahun, tutup tahun dengan berjudi online, dan macam-macam. Tetapi kita merayakan pesta tutup tahun, ibadah syukur tutup tahun dengan beribadah bersama, ketemu keluarga. Dan saya yakin itulah cara yang benar. Nah, tetapi setiap orang juga mencari cara yang benar bagaimana menjalani hidup di di tahun yang baru. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah perjalanan hidup kita telah berada pada jalan kehidupan yang benar setiap tahun? Bukan pestanya, bukan merayakan momentum tutup tahun dan awal tahun. Bukan ketika kita bersama keluarga mengadakan pesta, karena momentum itu akan berakhir. Tapi yang paling penting pertanyaannya adalah, apakah perjalanan hidup kita telah berada pada jalan kehidupan yang benar setiap tahun? Apakah sudah on the track pada jalan kehidupan seperti yang Allah kehendaki? Itu yang harus kita persoalkan. Banyak orang selalu melakukan resolusi ketika memasuki tahun yang baru. Banyak. Tetapi ketika saya membaca orang melakukan resolusi dan testimoni mereka, ternyata cuma sampai di tulisan. Cuma sampai di semangat awal. Tidak konsisten menjalani sesuai resolusi. Ada resolusi yang ya hanya untuk pribadinya, ada untuk keluarganya, ada untuk pekerjaannya, ada untuk komunitasnya. Dan rata-rata untuk kehidupan yang berhubungan dengan kenikmatan fana, dengan kehidupan fana. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita serius mengevaluasi cara hidup kita setiap tahun? Sudah seriuskah kita mengevaluasi cara hidup kita setiap tahun? Sehingga kita siap memasuki tahun yang baru, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan.
pengembangan-pengembangan, kemajuan-kemajuan yang akan kita kerjakan di tahun yang baru. Itu ditentukan oleh apakah kita telah mengevaluasi dengan serius cara hidup kita yang lalu. Sehingga ketika kita menjalani hidup yang baru, kita menjalani dengan cara yang berbeda. Ada perbaikan, ada peningkatan. Tentunya peningkatan bukan saja kepada hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, kesehatan, kebahagiaan keluarga. Tetapi kita harus pastikan bahwa pengembangan kehidupan kita di tahun yang baru harus kita fokuskan kepada pengembangan kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Yang berikutnya, pertanyaannya, apakah kita serius mempersiapkan hidup kita memasuki tahun 2021 yang penuh dengan tantangan, pertanyaan, dan kesulitan? Sudah klik ya? Apakah kita siap? Kita tidak pernah tahu apa tantangan tahun 2021. Kita tidak pernah tahu peristiwa apa yang kita akan hadapi dan jalani. Kita tidak pernah tahu kesulitan apa yang kita akan jalani. Yang jelas pasti akan ada tantangan, pasti akan ada kesulitan, pasti akan ada pergumulan dan persoalan hidup. Karena hidup adalah tantangan, hidup adalah persoalan, hidup adalah pergumulan. Kemarin dalam pertemuan dengan pimpinan sekolah kami, Generasi Unggul Kupang, pertemuan di akhir tahun melalui Zoom, saya menyampaikan mungkin sesuatu yang mengejutkan bagi mereka. Saya sampaikan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2021 yang penuh dengan tantangan, persoalan. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang buruk di luar harapan kita. Mungkin entah itu kehilangan orang yang kita kasihi, atau orang yang kita cintai, keluarga kita kah, siapapun mereka, maka kita harus siap untuk berada, menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Karena iman Kristen tidak diberikan untuk dipersiapkan menghadapi hal-hal yang baik. Nggak perlu iman kalau hadapi hal yang baik. Nggak perlu. Iman dibutuhkan untuk menghadapi hal-hal yang paling sulit ketika kita terus berjuang melakukan kehendak Allah. Harapan kita A yang terjadi B, tapi kita harus berjuang untuk melakukan kehendak Allah dalam segala kondisi dan situasi. Itulah iman namanya. Tapi kalau kejadian-kejadian peristiwa yang baik, semua orang juga bisa menghadapinya. Semua yang terjadi sesuai dengan harapan. Lah itu semua orang bisa. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi dunia yang tidak menjanjikan harapan dan masa depan? Apakah kita siap menghadapi dunia yang tidak menjanjikan keadaan yang lebih baik? Apakah kita siap menghadapi tahun 2021 yang penuh dengan tantangan, kesulitan, pergumulan, ancaman virus corona? Apakah kita siap menghadapi tahun 2021 yang makin sulit, yang makin sukar dan makin jahat, kata Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 mengatakan bahwa di akhir zaman bahwa kehidupan manusia akan menghadapi masa yang sukar. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan makin bertambah, makin meningkat, bervariasi, dan berinovasi. Kejahatan yang akan kita hadapi ke depan, kejahatan yang makin canggih. Kejahatan-kejahatan digital, kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan cybercrime meningkat. Waduh, meningkatnya gila Bapak Ibu. Ada jutaan kejahatan cyber
di tahun 2020 Bapak Ibu. Jutaan. Dan kenaikannya itu bukan 100%, bukan 200%, ribuan persen. Artinya, dunia tidak menjanjikan kebaikan bagi saya dan saudara. Dunia tidak menjanjikan satu masa-masa yang baik, yang penuh dengan kebaikan. Dan terbukti faktanya, data membuktikan bahwa kejahatan dunia makin meningkat dari waktu ke waktu. Apa yang kita harapkan bagi dunia ini? Kenapa kita harus menaruh harap pada dunia ini? Bodoh kalau kita orang Kristen menaruh harapan bagi dunia ini. Bodoh kalau kita orang Kristen menaruh pengharapan, menaruh hati kita bagi dunia ini. Bodoh bagi kita orang Kristen menaruh masa depan kita bagi dunia ini. Alkitab sudah mencatat dunia ini makin sukar. Kejahatan akan makin bertambah. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah menjanjikan kebahagiaan hidup kekal di bumi ini. Tuhan menjanjikan hidup kekal di seberang sana, di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Makanya saya berharap kita mulai berlatih untuk memindahkan pengharapan kita ke sana. Bukan ditinggalkan pengharapan itu di sini. Jangan tanam pengharapan kita di bumi. Iman akan menghasilkan pengharapan. Iman menghasilkan, menumbuhkan pengharapan. Nah, iman kita kepada siapa? Iman kita harus kepada Kristus. Kalau iman kita kepada Kristus dibangun oleh karena mendengarkan firman dan melakukan firman dan bertumbuh oleh melakukan kebenaran di tengah situasi yang kondisi yang sulit, menderita, maka iman seperti itu akan menumbuhkan pengharapan akan langit baru dan bumi baru. Tapi kalau iman kita dihasilkan dari bersumber dari sinode, hanya sekedar pengajaran gereja, tradisi, secara historis turun-temurun, tapi selamanya kita ternyata tidak pernah berjumpa dengan Kristus, iman kita tidak pernah berfokus kepada Kristus, iman kita bukan lahir dari kebenaran firman Tuhan, iman kita bukan bertumbuh di tengah-tengah penderitaan karena melakukan kebenaran, maka saya pastikan pengharapan yang akan bertumbuh adalah pengharapan akan bumi ini. Kita akan menaruh pengharapan kita di bumi ini. Kita akan menanam pengharapan kita untuk bumi ini. Sehingga kita akan betah di bumi ini. Kita tidak siap pulang ke surga. Makanya kita tidak bisa melepaskan apapun untuk Tuhan. Tema yang saya tetapkan ini temanya berat Bapak Ibu. Saya sudah tahu. Berat, maka saya bikin berseri. Berat sekali. Saya sulit mengkalimatkan apa yang ada di pikiran saya. Tapi saya akan mencoba terus. Saya akan mencoba terus. Itu yang Tuhan taruh kepada saya beberapa minggu ini. Ya. Mohon maaf saya pakai mic begini. Karena mic tadi itu rusak Bapak Ibu. Sudah rusak mic-nya. Nah, lanjut ya. Panduan hidup siapa yang kita akan gunakan dalam menjalani kehidupan di tahun 2021? Pertanyaan penting ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk tahun 2021, itu panduan hidup siapa yang kita mau gunakan? Ini penting sekali untuk kita renungkan. Untuk kita setting, baik pribadi maupun keluarga, maupun perusahaan, gereja, pelayanan, komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Panduan hidup siapa yang kita akan gunakan untuk kita jalani kehidupan di tahun 2021? Harus jawab sekarang. Kita harus menjawabnya. Karena kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang dibutuhkan untuk kita pertanggungjawabkan pada hari hanya nanti ketika kita berada di pengadilan terakhir. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan gratis. Anugerah dari Tuhan, tidak bayar. Tapi di akhir dari kehidupan ada permintaan pertanggungjawaban. Amin. Sekali lagi. Kehidupan yang kita jalani di setiap hari, setiap tahun, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Tahun yang baru selalu itu Tuhan berikan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap orang, bagi semua bangsa. Gratis dijalani. Tuhan kasih matahari secara gratis, udara secara gratis, siang malam secara gratis, tenaga Tuhan berikan itu gratis. Tapi ingat, di akhir
dari kehidupan kita semua, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Apakah hidup saya dan saudara selama kita hidup di bumi ini, apakah sesuai dengan kehendaknya? Jadi jangan kita terlalu pede menjalani hidup karena kita berpikir setelah kematian habis perkara. Oh, kematian tidak menyelesaikan kehidupan. Amin. Halo, sekali lagi. Kematian tidak menyelesaikan kehidupan. Kematian tidak mengakhiri kehidupan. Kematian hanya waktu jeda, pause. Sekali lagi. Kematian kita itu tidak menyelesaikan kehidupan. Kematian kita tidak mengakhiri kehidupan. Kematian kita hanya waktu jeda, pause, selah, sementara, beristirahat sementara kata Alkitab. Kenapa sementara? Karena akan datang pada waktunya menurut agenda dan jadwal Tuhan. Semua orang yang mati akan dibangkitkan dan akan masuk kepada pengadilan terakhir. Jadi kematian bukan akhir dari semua kehidupan. Salah, kematian bukan tutup kalender hidupmu. Bukan, itu waktu jeda saja, istirahat sementara. Menunggu waktu pengadilan, pertanggungjawaban. Pengadilan adalah pertanggungjawaban hidup di hadapan Allah. Apakah hidup saya dan saudara sesuai dengan kehidupan Kristus? Yang tidak sesuai, pasti masuk neraka. Lanjut. Setiap tahun orang mencari model, strategi, format, rumusan dan cara untuk sukses menjalani hidup di tahun yang baru. Setiap tahun Bapak Ibu. Setiap tahun orang mencari model, cara, strategi, rumusan, format untuk sukses di tahun yang baru. Tapi orang lupa. Ternyata apa yang dia perjuangkan untuk sukses pun hanya untuk kehidupan fana. Tapi kita bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu kita bisa mengenal Tuhan. Aduh, saya bersyukur sekali. Dan bersyukur bisa kita diberikan anugerah untuk mengenal cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Lanjut. Perhatikan ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia memiliki tujuan yang terikat dengan keselamatan manusia. Tak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia memiliki tujuan yang terikat dengan keselamatan manusia. Lanjut. Sejak kelahiran sebagai manusia, kematiannya atau kematian Yesus sebagai manusia, sejak kelahiran sebagai manusia sampai kematiannya sebagai manusia, Tuhan Yesus melakukan sesuai dengan rancangan Bapa. Seluruh kehidupannya dari start 0 hari lahir sampai dia mati, seluruh hidupnya dia jalani sesuai dengan kehendak Bapa. Sempurna. Wow. Dahsyat. Lanjut. Ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa adalah kunci sukses Tuhan Yesus menyelesaikan misinya. Itu kunci Bapak Ibu. Kunci. Bahkan Yesus mengosongkan dirinya itu cuma satu, itu keputusan taat. Keputusan ketaatan. Dia berani melepaskan semuanya yang dia miliki hanya untuk turun menjadi manusia dan menyelamatkan saya dan saudara. Itu starting pointnya dari mana? Ketaatan kepada kehendak Bapa. Tidak ada pengosongan diri tanpa ketaatan. Tidak mungkin. Ya. Nah, lanjut. 33,5 tahun kehidupan Tuhan Yesus membuktikan kehidupan sempurna yang dikehendaki oleh Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Perhatikan baik-baik. 33,5 tahun kehidupan Tuhan Yesus membuktikan kehidupan sempurna. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Yang dikehendaki Bapa, Sang Pemilik kehidupan itu. Jadi Tuhan Yesus turun itu ke dunia, itu bukan sekedar turun menjadi manusia tanpa tujuan. Tapi memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan sekedar demonstrasi Allah menjadi manusia. Tetapi perubahan Allah menjadi manusia, di dalam perubahan itu
di dalam kehidupan 33,5 tahun itu terkandung satu maksud Allah yang mulia. Agar orang-orang, agar manusia memiliki panduan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa, yang sesuai dengan rancangan Bapa. Karena itulah mimpi, impian Allah Bapa yang kekal bagi kehidupan saya dan saudara. Itu mimpi besar Allah. Itu impian abadi Tuhan. Agar setiap orang yang diciptakannya, setiap manusianya hidup dari mulai lahir sampai orang ini mati. Harus hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Bapa di surga. Karena orang yang hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Bapa di surga, orang-orang ini memuaskan hati Bapa. Orang-orang ini menyenangkan hati Bapa. Karena itulah impian abadi Allah Bapa kita. Makanya karena mimpi abadi Allah Bapa, semua orang harus hidup sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah Bapa tak pernah kehilangan akal dan tak pernah kehilangan kesabaran, tak pernah kehilangan cara untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sekalipun Adam dan Hawa gagal di Eden, tapi Tuhan merencanakan ulang. Tuhan menyusun perencanaan untuk menyelamatkan kembali manusia dari hukuman kekal. Amin. Ini berita luar biasa. Dan cara menyelamatkan kita, Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Diselesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan bagaimana kita diselamatkan, Tuhan juga berikan cara. Cuma satu, ikutilah gaya hidup Yesus. Amin. Ikuti kehidupan Tuhan Yesus. Nggak usah ikuti yang lain. Wah, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab Bapak Ibu, itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Makanya kalau Anda misalnya persoalannya cuman masalah memasuki tahun baru ini gak ada uang, belum ada pasangan, belum menikah, kecewa dengan A, B, C, D, itu bukan masalah. Masalahnya adalah apakah kita siap menjalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau nggak siap ya pasti neraka. Kalau tidak mau menjalani hidup seperti hidup Kristus, nggak bisa kita ada di kerajaan Allah. Nggak bisa. Jangan pede ke surga. Kita bukan ketua panitia surga. Lanjut. 33,5 tahun kehidupan Tuhan Yesus. Sudah kelihatan panahnya belum ya? Adalah model dan bekal manusia berjalan pulang ke rumah Bapa di sorga. Ini model Bapak Ibu, ini model. Jadi bukan sembarangan, bukan tanpa tujuan, tanpa maksud. Sehingga Tuhan Yesus hidup 33,5 tahun. Bukan tanpa tujuan. 33,5 tahun itu merupakan warisan dan bekal hidup kekal saya dan saudara seharusnya. Karena tidak ada cara hidup yang lain yang dapat mengantar kita ke surga. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak bisa. Makanya sampai hari ini tidak ada satu pesawat pun yang dapat diciptakan untuk bisa membawa manusia ke surga. Nggak ada. Jangankan ke surga, ke Jupiter aja meledak setelah berapa belas tahun. Baru sampai kemana? Bulan aja bisa. Manusia bisa berangkat ke bulan, oke. Ke Mars, oke. Tapi setelah itu sulit. Apalagi ke surga. Bayangkan, para ilmuwan menghitung luas universe ini, luas alam semesta ini, itu tiap tahun mereka hitung, mereka ukur ya, luasnya bertambah terus. Terakhir kalau nggak salah, luas alam semesta ini, itu dalam ukuran tahun cahaya, itu kurang lebih sekitar 92 miliar tahun cahaya. Anda bayangkan 92 miliar tahun cahaya? Jangankan 92 miliar, taruhlah 100 miliar tahun cahaya, 50 miliar tahun cahaya. Atau 46 miliar tahun cahaya, 5 tahun lalu, data 5 tahun lalu. Tahukah saudara, 1 tahun cahaya itu berapa kilometer?
1 tahun cahaya itu kurang lebih sekitar 9,3 kalau nggak salah triliun kilometer. Mengerikan ya. Triliun kilometer. Gimana? Begitu luas, begitu ajaib alam semesta ini. Nah, bagaimana Tuhan yang menciptakan alam semesta? Waduh, sangat ajaib. Bumi kecil sekali. Kecil banget bumi ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bahagia banget dengan bumi ini. Karena terlalu banyak harta, Anda belum ketemu dan mengenal Bapa, mengenal Tuhan itu sebesar apa, sedalam apa. Makanya lagu Bapak Eras itu bagus tuh. Dunia bukan rumahku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan kembara hidupku dunia. Dia bukan rumah, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju. Akhir perjalanan kembara hidup. Memang bumi ini, dunia ini bukan rumah kita. Jadi setting pikiran kita ini sedang berjalan pulang ke surga. Tapi harus tahu bagaimana cara hidup yang benar agar kita bisa tiba sampai ke rumah Bapa. Bukan hanya menyelesaikan usia hidup. Bukan hanya mengakhiri hidup 70 tahun. Bukan. Tujuan hidup kita bukan mengakhiri, hanya menyelesaikan usia hidup. Bukan hanya menyelesaikan, menghabiskan kuota nafas hidup. Bukan. Jadi selama kita hidup di bumi, bukan cuma sekedar hidup untuk kepentingan fana. Enggak. Tidak ada manusia yang Tuhan ciptakan untuk fana. Semua manusia diciptakan untuk hidup kekal. Rancangannya dalam kekekalan, tujuannya untuk kekekalan. Desainnya dengan kualitas kekal. Tidak ada unsur fana dalam rancangan Allah. Cuma satu, bahannya, mentahnya. Bahannya memang dari bumi. Tapi tujuannya semua untuk hidup kekal, bukan untuk kehidupan fana. Tujuannya untuk kepentingan kekal Allah, bukan untuk kepentingan fana. Artinya begini, Tuhan menciptakan saya dan saudara, merancang saya dan saudara untuk tujuan agar kita hidup kekal bersama Kristus Yesus di rumah Bapa yang kekal. Ikut memerintah bersama Kristus selama-lamanya. Terlalu hebat rancangan ini. Terlalu mahal rancangan ini. Jangan tukar dengan kepentingan-kepentingan fana. Kehendak Allah atas hidup kita itu untuk kehidupan kekal. Jangan tukar dengan keinginan fana kita. Jangan batalkan rancangan kekal Allah dengan keinginan-keinginan fana. Bodoh kalau kita membatalkan rancangan kekal Allah dengan keinginan fana. Sakit hati, bertahun-tahun tidak bisa memutuskan untuk mengampuni. Waduh, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam memuaskan hawa nafsunya sendiri. Tidak pernah dewasa, sudah jadi orang Kristen 15 tahun tapi mudah sekali tersinggung. Hidup dalam kebencian, dendam, iri hati, dengki. Kasihan sekali. Menjalani hidup hanya untuk apa? Memuaskan sakit hatinya. Ada banyak orang menjalani hidup hanya untuk memuaskan sakit hatinya. Memberi makan sakit hatinya. Memberi makan kekecewaannya. Sehingga dia hidup dalam kebencian. Orang yang sakit hati, orang yang kecewa, itu pasti hidupnya hanya untuk apa? Memberi makan egonya dengan menumbuhkan kebencian. Bagaimana supaya kebenciannya bertumbuh? Dia kasih makan sakit hatinya. Dia kasih makan kekecewaannya. Jangan beri makan kekecewaanmu.
Jangan beri makan sakit hatimu. Karena yang akan bertumbuh monster kebencian yang akan menghancurkan hidup saudara. Beri makan kemurahan hatimu. Beri makan hati yang suka mengampuni. Amin. Amin. Itu cara Yesus. Tapi kenapa kita tidak bisa menjalani hidup seperti Yesus? Kenapa? Nah ini. Alasannya kenapa orang tidak bisa hidup seperti hidup Yesus. Karena satu, dia belum 100% melepaskan dunia ini. Makanya judul khotbah saya adalah melepaskan untuk menerima. Pengikut Kristus ketika mengambil keputusan, dia harus tahu keputusannya adalah begini. Bukan keputusan untuk apa? Hanya sekedar ikut Yesus, berdoa minta supaya diberkati selama perjalanan hidup, perjalanan iman. Enggak. Keputusan iman pengikut Kristus adalah keputusan begini, pengertiannya. Anda memilih untuk melepaskan kehidupan lamamu, untuk Anda bisa menerima kehidupan baru yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Makanya judul khotbah saya adalah melepaskan untuk menerima. Amin. Amin. Pertanyaannya adalah, selama Anda jadi Kristen, apakah betul-betul Anda telah melepaskan semua hal-hal duniawi, semua sifat-sifat buruk, semua hobi yang bertentangan dengan kehendak Allah, semua hal-hal yang berhubungan kejahatan, dosa yang ada dalam dirimu? Apakah sudah 100% dilepaskan? Sehingga hidupmu murni 100% hanya dipenuhi dengan kehendak Allah, hanya dipenuhi, diisi dengan kebenaran Kristus, hanya diisi dengan pribadi Kristus, hanya diisi dengan kehendak Kristus. Kita tidak bisa diisi dengan kebenaran dan kehendak Allah kalau kita masih meninggalkan setengah kejahatan, setengah duniawi dalam hidup saya dan saudara. Harus lepaskan semuanya untuk bisa menerima kebenaran yang murni dari Kristus. Untuk menerima kepenuhan yang ada dalam Kristus Yesus. Makanya 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah dilepaskan, sudah ditinggalkan. Yang baru sudah datang. Kristus tidak mungkin masuk dalam hidup kita kalau kita tidak pernah melepaskan kehidupan lama saya dan saudara. Tidak mungkin. Pertanyaannya, masih adakah rongga-rongga, ruangan-ruangan dalam hidup kita yang kita sisakan untuk kita kuasai? Masih adakah? Jangan sampai masih ada 30% ruangan hidup kita, hobi kita yang kita sisakan dan Tuhan tidak kita izinkan masuk di sana. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu orang-orang kita kasih meninggal kapan atau kita sendiri meninggal kapan. Yang jelas kita sedang berjalan pulang ke rumah Bapa. Tapi kita tidak tahu apakah waktu tibanya kita tahun 2021, apakah waktu tiba kita di akhir hidup kita tahun 2022, apakah waktu tiba atau akhir hidup kita di tahun 2023. Semua memiliki waktu akhir hidup. Semua memiliki jadwal untuk menyelesaikan hidupnya. Di tahun kapan kita nggak tahu. Makanya harus bersiap-siap. Jangan pernah memegang, menyimpan, menggenggam kejahatan yang Anda genggam setiap hari. Anda simpan, Anda rahasiakan. Dan Anda mengatakan bahwa saya tetap orang Kristen, saya adalah anak Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Dan ini urusan saya, Anda tidak perlu campur tangan urusan saya ini. Karena bagi saya ini adalah sesuatu yang nikmat. Misalnya, Anda yang terikat dengan hobi nonton olahraga. Bisa loh sampai jam 4 pagi bisa dia nonton bola, tapi bangun jam 6 pagi aja berdoa nggak bisa. Sudah digenggam berapa lama? Sudah puluhan tahun, sulit dilepaskan. Sudah digenggam berapa lama? 10 tahun, nonton drama Korea, 5 tahun. Susah dilepas. Makanya ada waktu-waktu hidup kita Tuhan tidak bisa masuk. Tuhan tidak bisa kuasai. Karena kita sudah menguasai, menutup pintu semuanya. Kita menikmati seluruh hidup kita. Mungkin dalam waktu 2-3 jam. Hanya kita yang menikmati. Kita tidak bisa melepaskan semua hobi
yang selama ini menghambat kita untuk dipenuhi oleh kebenaran, oleh kehendak Allah, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sulit melepaskan itu. Dan itulah hambatannya. Dan kenapa kita terus menerus hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, takut mati. Semua orang takut mati, tapi kadarnya beda-beda. Apa yang kita belum lepaskan bagi Tuhan? Tahun ini, di awal tahun ini, lepaskan. Lepaskan semua kalau kita mau ikut Tuhan. Lepaskan semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa. Sekalipun kita pertaruhkan nyawa pun, tidak masalah. Memang kalau kita kehilangan nyawa bagi Kristus, kita akan mendapatkan. Amin. Nah, harus berlatih. Mungkin kita tidak bisa melepaskan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hobi kita. Banyak ya, kalau hobi kan susah-susah kita lepaskan. Saya susah sekali melepaskan dulu itu hobi nonton bola dan tinju. Tapi ternyata bisa. Berjuang mati-matian. Apa yang Anda tidak bisa lepaskan? Apa? Kemalasan? Malas? Apalagi? Kebencian. Anda benci banget sama seseorang. Apa? Mata duitan. Hati yang mencintai harta, cinta uang. Cinta barang-barang branded, kalau nggak pakai barang ini, merek ini, aduh nggak nyaman saya Pak. Atau mungkin Anda punya impian untuk membangun rumah mewah. Nggak salah, ya itu uang saudara. Tapi kalau itu menghambat Bapak Ibu untuk mengiring Tuhan secara 100%, berarti itulah berhala bagi kita. Sesuatu yang kita jadikan kebahagiaan dalam hidup kita, itu adalah berhala. Kita tidak mungkin mengawinkan Tuhan dan dunia dalam hidup kita. Nggak bisa, Tuhan dan dunia nggak bisa disatukan. Tahun ini nggak boleh setengah-setengah lagi Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah bilang sama pimpinan sekolah saya, siapkan iman kita menghadapi hal-hal terburuk di tahun 2021. Harus siap. Dan tidak boleh kalau Tuhan mengambil orang kita kasih, orang kita cintai. Tidak boleh kecewa sama Tuhan. Pasti itu yang terbaik. Itulah iman. Mampu menerima hal yang terburuk sekalipun menyakitkan. Karena kita tahu semua dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Tahun 2021 harus jadi tahun di mana kita melepaskan semua yang masih tersisa. Hal-hal duniawi. Untuk kita bisa menerima kehidupan Kristus secara penuh. Penuh. Kita tidak bisa menerima kehidupan Kristus. Kita tidak bisa gunakan kehidupan Kristus kalau masih ada kehidupan lama kita. Mungkin kita seorang provokator, tukang bohong, licik, jahat, iri hati, tidak suka orang lain maju. Atau mungkin kita hidup dalam ketakutan. Mari kita lepaskan semua. Agar Kristus, kehidupan Kristus bisa masuk penuh. Memenuhi sepenuhnya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sulit melepaskan apa yang menjadi kenikmatan kita. Menjadi hobi. Menjadi kepuasan. Tapi percayalah, Kristus adalah kebahagiaan saya dan saudara. Latih, harus latih. Saya latih anak-anak saya. Berlatih untuk jadikan Kristus sebagai kebahagiaan. Waduh, saya berlatih keras Bapak Ibu, berjuang keras. Berjuang keras. Tahun 2020 tahun kesulitan bagi saya dan istri, anak-anak. Orang nggak tahu aja. Tapi bisa melewati. Kita bersyukur kita bisa ada di tahun 2021. Gunakan hidup ini, nafas hidup, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita puaskan hatinya saja. Jangan gunakan cara hidup yang lain. Gunakanlah cara hidup Tuhan Yesus.